RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Pak Marianus, salam sehat. Halo Pak Marianus. Baik, kami akan kembali coba untuk menghubungi Pak Marianus Alexander ya, yang akan mengupdate informasi untuk kita. Seperti apa nih pendengar tanggapan pemerintah Kabupaten ND terkait dengan permintaan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan penyediaan 5.000 hektare guna menanam jagung dalam program Gubernur NTT Tanam Jagung Panen Sapi. Selamat pagi Pak Marianus. Selamat pagi Mbak Seni. Baik. Salam jumpa lagi. Salam Ya. sehat selalu. Iya, kita kembali menyapa di udara nih Pak Marianus ya. Apa kabarnya? Kabar selalu baik dan siap untuk melaksanakan tugas, Bu. Oke. Apalagi kemarin ini mendapatkan tugas nih untuk penyiapan 5.000 hektare lahan bagi tanam jagung ya. Oke. Iya. Baik. Nah, ini bagaimana tanggapan dari pemerintah Kabupaten ini sendiri terkait dengan permintaan gubernur ini Pak Marianus? Baik, selamat pagi untuk para pemirsa RRI 1. Berkaitan dengan permintaan Pak Gubernur dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Ende dari Liau Timur sampai ke Nangapenda, dan itu sebenarnya permintaan untuk penyiapan lahan tanam jagung 5.000 hektar untuk tahun ini. Sebenarnya kemarin Bapak Bupati kita sudah menjawabnya di peresmian Puskesmas Onekore bahwa Pemda Ende siap, dan itu jabarannya memang kita sudah siap untuk itu karena kami sudah sebelumnya sudah merencanakan untuk melalui Pak Bupati perintahkan kepada kami untuk mempersiapkan tanam jagung ini, bahwa lokasi sebesar 5.000 hektar itu dalam riwayat penanaman jagung yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende, kita memulai potensi jagung itu sekitar 5.000 sampai 6.000 hektar di musim tanam Oktober Maret, dan ini kita siapkan nanti di bulan Oktober 2022 sampai Maret 2023 dalam musim tanam itu akan kita tanam. Dan hari ini adalah rapat yang kedua sudah kita mempersiapkan ini. Mengapa itu? Karena program ini untuk menanam jagung bekerja sama, kerjasama dengan off-taker yang membelinya sudah ada, juga dari Bank NTT untuk memberikan pinjaman yang namanya pinjaman merdeka begitu. Pengalaman ini Pemda mau tempuh karena pengalaman di 2022 itu melalui program fasilitasi KUR itu masyarakat Kabupaten Ende ini bisa menyerap, yang di sektor pertanian itu menyerap sekitar 4 miliar untuk usahanya, membangun usahanya di tanaman pangan, horti, perkebunan. Sehingga potensi yang ada ini kita mau untuk rakyat kita bisa menggunakan, memanfaatkan itu. Karena sebenarnya potensi lahan itu bisa tertanam kalau saja modal petani itu untuk membeli pupuk, bibit unggul, benih untuk usaha di sektor pertanian. Karena ini program cukup bagus untuk sebenarnya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Karena kalau dihitung-hitungannya itu bisa kita menang, masyarakat 1 hektar itu bisa dengan keuntungan 17-18 juta. Oke, jadi memang secara pemerintahan ini merespon positif ya, menyambut baik nih permintaan yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya. Ini, Bu. Oke. Ya. Nah, kemudian 5.000 lahan 5.000 hektare. Ini di mana lokasinya nih Pak? Sudah ditentukankah untuk di Oktober sampai dengan Maret nanti? Oke. 5.000 hektar itu tersebar di 21 kecamatan ini yang ada ini. Karena di saat musim tanam Oktober Maret itu semua kecamatan itu terdata di kami semua, kelompok-kelompok taninya itu dengan luas lahannya masing-masing. Jadi dia tidak terkonsentrasi satu luasan yang begitu besar, itu tidak. Oke. Baik, jadi ini tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ende dengan masing-masing daerah ini beda-beda nih banyaknya lahan atau besarnya lahan nih Pak Marianus ya. Tergantung kekosongan lahan yang tersedia seperti itu.
Iya. Oke. Nah, kemudian ini gubernur juga menyampaikan Pemda hanya menyiapkan SDM dan juga lahannya, sedangkan pupuk dan juga bibit ini dari pemerintah provinsi. Ini seperti apa nih, Pak Marianus, gambarannya? Jadi begini, sebenarnya saya katakan tadi bahwa ini kerjasama antara pemerintah, bank dengan pihak pembeli atau off-taker ini. Jadi dari off-taker ini akan menyiapkan kebutuhan untuk dari benih, pupuk, obat-obatan kepada petani. Nanti hasil dari petani itu yang akan dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh off-taker tadi. Dan itu langsung pembelinya. Dia langsung beli. Dengan harga dasar sementara itu 3.400 kalau tidak salah. Dan yang kita tanam ini adalah jagung hibrida. Jagung hibrida itu jagung yang lebih konsentrasi kepada untuk penyediaan pakan ternak. Oke, baik. Jadi ini mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa nih Pak Marianus ya, agar ini bisa memudahkan para petani tentu dengan mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan, sehingga ini juga membantu perekonomian dari petani ini sendiri. Oke. Benar sekali, Bu. Nah, kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa program ini sudah berlangsung atau berjalan dari tahun kemarin, tetapi dinilai kurang berhasil. Nah, ini apa masalahnya atau kendalanya nih Pak Marianus? Sebenarnya kendalanya saya katakan tadi modal. Kemarin itu program ini bantuan penuh dari pemerintah. NTT untuk media modalnya. Itu dalam KUR Merdeka, itu kredit usaha rakyat merdeka. Sehingga rakyat petani boleh meminjam dari sana melalui off-takernya untuk menyediakan semuanya. Nanti pada hasilnya itu dibeli oleh off-taker dan potong biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Sehingga keuntungan dalam 1 hektar itu bisa 17-18 juta, Bu. Oke, 1 hektar ini 17-18 juta, sekitar 7 ton yang akan dihasilkan jagungnya ini sendiri nih Pak Marianus ya. Dan masalah modal berarti sudah teratasi ya. Dari tahun kemarin mungkin masalahnya modal, tahun ini sudah bisa tercukupi dan diyakin akan berhasil nih Pak Marianus. Saya sangat yakin, karena kalau di dalam sektor pertanian itu tergantung dari kepada input lengkap. Kalau sarana produksinya itu lengkap dan tidak terjadi force majeure, artinya bahwa iklim menunjang, hujannya bagus, tentunya seoptimis. Dia akan menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi. Oke. Kemudian ini bagaimana strategi yang dilakukan nih Pak Marianus agar program ini berlangsung dengan baik, lancar dan sukses nih ya. Tanam jagung, panen sapi. Satu lahan setidaknya bisa menghasilkan 7 ton jagung. Baik, strategi yang dilakukan yaitu bagaimana? Satu, dari proses perencanaan. Kita tahu bahwa kalau merencanakan itu dengan baik dan benar, tentu sudah 80-90% itu sudah terbiasa. Lalu di dalam pelaksanaannya, itu yang teknis-teknisnya harus diikuti benar dan itu didampingi oleh para penyuluh kita di lapangan. Untuk itu, hari ini untuk pertemuan yang kedua, ini hari bersama dengan Bank NTT, off-takernya juga, putusannya sudah ada dan pemerintah dalam hal ini, Bupati sudah menugaskan kepada kami selaku bidang tugas yang menangani ini untuk melaksanakan. Dan hari ini sebentar ini kita akan membahas tuntas itu dan dalam rangka persiapan dan perencanaannya. Dan ini program ini kan mau menunjukkan kepada petani itu bukan sebagai seorang petani tapi seorang wirausaha. Sehingga calon wirausahawan itu yang nanti kita akan data bersama dengan teman-teman di lapangan. Karena di lapangan itu ada 21 BPP, di situ ada kepala BPP-nya dan para PPL-PPL yang bertugas bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya di masing-masing desa, per desa atau 2 desa rata-rata yang ada sesuai dengan PPL jumlah petugas penyuluh lapangan pertanian yang ada di Kabupaten Endi. Dan saya yakin kalau itu semuanya rencananya bagus, laksananya bagus, lalu melakukan monitoring dan evaluasi yang bagus, tentu pasti hasilnya akan kita capai. Oke, ini optimis sekali nih Pak Marianus ya, apalagi teman-teman TKL dari Dinas Pertanian Kabupaten ini siap mendampingi nih ya, siap memberikan dukungan kepada para petani yang nantinya akan memberikan lahannya nih Pak ya untuk program ini. Berarti ini para petani dipilih sendiri dari masing-masing desa ataukah seperti apa nih Pak untuk pendampingan dan juga lahannya?
semua petani yang ada, karena program ini mau menuntaskan kemiskinan. Tentunya tidak kita pakai pilih kasih. Oke. Bagi yang bersedia, bahkan yang tidak bersedia pun kita harus memotivasi dia untuk melaksanakan program ini, Bu. Oke. Kemudian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat petani ini seperti apa, Pak, dan sejauh mana? Nah, dari tingkat aparatur, kita sudah kemarin di bulan Maret pertengahan atau akhir itu kami sudah rapat koordinasi sama para penyuluh seluruh Kabupaten Ende. Ini sekitar 200-an lebih orang itu di Wolowaru dan membahas khusus tentang hal ini, bagaimana strategi untuk mensukseskan program tanam jagung ini. Oke, baik. Nah, kita berharap nih Pak ya, dengan pertemuan kedua, rapat kedua hari ini Pak ya, segala persiapan dan pemantapannya ini sudah berjalan dengan baik, ya akan berjalan dengan baik, dan kesepakatan yang dicapai juga bagus, sehingga nanti pada Oktober siap aksi ya, siap bekerja di lapangan nih Pak Marianus ya. Ya. Oke. Kalau hujan sudah mulai, kita pasti beraksi. Oke, baik. Terima kasih Pak Marianus untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, sukses hari ini. Iya, selamat pagi dan terima kasih, Cu.